Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan daftar anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Rifki Abror Ananda. Yang kedua ada Upasri Syafaatin. Yang ketiga ada Etisha Nadia. Yang terakhir ada Fitria Nur Istiqomah. Masuk ke materi. Pengertian harta. Harta atau mal dari segi bahasa disebut dengan al-mal yang berasal dari kata malayamilu mailan yang berarti condong, cenderung, dan miring. Secara terminologis, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Pengertian harta menurut para ahli. Yang pertama ada Syarbaini, berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang merusakkannya akan diwajibkan membayar ganti rugi. Yang kedua ada Hanafiyah. Harta pada dasarnya merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan, sehingga bagi sesuatu yang tidak dapat disimpan, tidak dapat dikategorikan sebagai harta. Yang ketiga ada ulama Hanafiyah. Harta adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Yang keempat ada menurut kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 1 ayat 9. Disebutkan bahwa harta adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang mempunyai nilai ekonomi. Pembagian harta. Para ulama fikih membagi harta dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian. Tiap-tiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri. Adapun pembagian harta antara lain dilihat dari segi kebolehan pemanfaatnya menurut syarak. Dibagi, yang pertama ada harta mutakawin, yaitu harta yang boleh dimanfaatkannya menurut syarak. Yang kedua ada harta ghairu mutakawin, yaitu harta yang tidak boleh dimanfaatkannya menurut ketentuan syarak, baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun cara penggunaannya. Dilihat dari segi jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu harta makhul, yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan atau perubahan tersebut. Yang kedua, harta gairul makhul, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Dilihat dari segi pemanfaatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, harta istimali, yaitu harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan, benda itu tetap utuh, sekalipun manfaatnya sudah banyak digunakan. Yang kedua, harta istilaki, yaitu harta yang apabila dimanfaatkan berakibat akan menghabiskan harta tersebut. Dilihat dari segi ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran dibagi harta misli, yaitu harta yang jenisnya mudah didapat di pasaran atau secara persis dari segi bentuk atau nilai. Harta misli terbagi atas 4 bagian, meliputi 1. Harta yang ditakar seperti gandum. Yang 2. Harta yang ditimbang seperti besi. Ketiga, harta yang dapat dihitung seperti telur. Dan yang terakhir, harta yang dijual dengan meter. Dilihat dari status harga dibagi 3. Yang pertama, harta makhluk, yaitu harta yang telah dimiliki, baik milik perorangan atau milik badan hukum atau milik negara. Harta makhluk terbagi menjadi 2 macam, yaitu A. Harta perorangan yang bukan berpautan dengan hak bukan pemilik. Yang B. Harta pengkongsian antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknya. Yang kedua, harta mubal, yaitu harta yang asalnya bukan milik seseorang, seperti mata air, binatang buruan, pohon-pohon di hutan, dan lain-lain. Harta semacam ini boleh dimanfaatkan oleh setiap orang dengan cara tidak merusak kelestarian alam.
Yang ketiga, harta mahjur, yaitu harta yang ada larangan syara untuk memilikinya, baik karena harta ini dijadikan harta wakaf maupun diperuntukkan untuk kepentingan umum. Harta ini tidak dapat dijual belikan atau diwariskan. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi boleh dibagi atau tidaknya harta dibagi menjadi dua, yaitu satu, harta yang dapat dibagi atau mal qalbi lil alkilmas. Harta yang dapat dibagi yaitu harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi dan manfaatnya tidak hilang seperti beras, tepung, anggur, dan lain sebagainya. Harta ini juga tidak rusak dan manfaatnya tidak hilang apabila dibagi-bagi. Yang kedua yaitu harta yang tidak dapat dibagi atau mal khawir qalbi lil alkilmas, yaitu harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan atau hilang manfaatnya apabila harta itu dibagi-bagi. Misalnya gelas, kursi, meja, mesin, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi berkembang dan tidaknya harta, baik hasilnya itu melalui upaya manusia maupun dengan sendirinya berdasarkan ciptaan Allah dibagi menjadi dua, yaitu satu, harta al-as atau harta pokok, yaitu harta yang menghasilkan atau harta yang menyebabkan adanya harta yang lain. Harta ini dapat disebut dengan modal seperti rumah, tanah, hewan, pepohonan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu harta al-samar atau harta hasil, yaitu buah yang dihasilkan suatu harta seperti sewa rumah, buah-buahan dari pohon, susu kambing, dan susu sapi, dan lain sebagainya. Dilihat dari segi pemiliknya, dibagi. Yang pertama ada harta khas, yaitu harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Harta ini tidak boleh diambil manfaatnya atau digunakan, kecuali atas kehendak atau seizin pemiliknya. Yang kedua ada harta am, yaitu harta milik umum atau bersama, yang boleh diambil manfaatnya. Misalnya sungai, jalan raya, masjid, dan lain sebagainya. Harta ini disebut dengan fasilitas umum. Selanjutnya yaitu kedudukan harta. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa harta mempunyai kedudukan antara lain satu, harta sebagai perhiasan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 46 yang menyatakan yaitu harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Kedudukan harta yang kedua yaitu harta sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan kepada manusia untuk mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuannya. Pemilik sebenarnya dari harta yang dimiliki manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Kedudukan harta yang ketiga yaitu harta sebagai ujian keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya dalam Quran surat At-Takabun ayat 15 yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran surat At-Takabun ayat 15. Fungsi harta dalam syariat Islam. Yang pertama yaitu berfungsi dalam menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Bukan hanya ibadah yang khusus atau madah, seperti zakat, haji, dan sholat, namun juga ibadah yang lain seperti kewajiban menutup aurat. Yang kedua, meningkatkan keimanan atau ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana kata mutiara Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
bahwa kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran. Yang ketiga, melanjutkan kehidupan dari satu periode kepada periode berikutnya. Sebagaimana firman Allah surah An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Yang keempat, menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Firman Allah surah Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Cara memperoleh harta. Islam mengatur rambu-rambu bagaimana cara memperoleh harta dan memilikinya, atau biasa disebut oleh para pakar fikih dengan asbabul milkiyah, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dinyatakan sah memiliki harta, yaitu dengan cara 1. Ihraz al-mubahat atau menguasai harta mubah yang terdiri dari menghidupkan tanah mati, berburu, mengambil rerumputan liar dan pepohonan di hutan belantara, dan menambang. Yang kedua, melakukan akad-akad yang memindahkan kepemilikan seperti jual beli, hibah, sedekah, dan hadiah. Yang ketiga, pergantian kepemilikan berupa warisan, diet, dan ganti rugi. Yang keempat, pemilikan melalui pengembangbiakan seperti telur dari ayam yang dimiliki, susu dan bulu dari biri-biri yang dimiliki, serta buah-buahan dari pohon yang dimiliki, dan lain-lain. Yang kelima, di luar ketentuan ini, maka seorang muslim tidak dibenarkan untuk mengambil atau menguasai suatu harta untuk memilikinya. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman sudah memperhatikan sampai akhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.